Amin, amin. Farmasi UGM. Nanti ketemu ya sama aku. Oke. Kayaknya udah pada siap semua nih belajar. Jadi, aku mau share screen dulu. Tadi ada yang nanya, kakak semi-gap ya? Iya, aku semi-gap. Buat yang mau nanya-nanya tentang semi-gap atau gap year, kalian bisa DM aku aja di Twitter. Oke. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, kalian pasti udah sering nggak sih Latsol terus ketemu soal macam logaritma. Menurut kalian nih, logaritma tuh susah nggak? Mau tanya tanggapan kalian dulu nih. Susah-susah gampang, Kak. Gampang kalau hafal sifat-sifatnya. Susah karena aku belum ngerti dasarnya. Oke. Semoga setelah kita belajar bareng-bareng malam ini, kalian jadi bisa. Dan kalau misal aku ngajarnya nanti kecepatan atau kalian mau ada yang ditanya, langsung ditanyain aja, oke? Kita mulai. Nah, di sini materinya kita kan logaritma nih. Jadi di sini aku mau bahas hubungan eksponen dan logaritma. Terus ada sifat-sifat logaritma juga, terus ada persamaan logaritma dan pertidaksamaan logaritma. Nah, yang pertama kita bahas adalah hubungan eksponen dan logaritma. Nah, di sini aku udah kasih bentuk umum dari logaritma dan eksponen. Kalau yang ini adalah eksponen, kalau yang ini adalah logaritma. Gimana tuh, Kak? Misal aku contohin dengan angka ya. Kalau misalnya A-nya itu adalah berapa nih? A-nya itu 5, C-nya itu 2, B-nya itu 3 gitu. Nah, berarti kalau dari eksponen ini bisa kita ubah menjadi logaritma. Gimana tuh, Kak, caranya? Ikutin aja nih template-nya. Yang ini. Berarti A-nya kan 5. Log B-nya 3 sama dengan 2. Gitu, teman-teman. Jadi, menurut aku pribadi, sesuai sama experience aku, bentuk umum ini berguna banget buat nyelesain atau mecahin masalah-masalah yang ada di pengetahuan kuantitatif UTBK. Biasanya di tryout juga nih. Maksudnya bisa gimana, Kak? Langsung to the point gitu? Enggak to the point. Jadi kalian kalau misalnya ngerjain soal PK atau mat dasar itu kalian harus urut ubah-ubah dulu ke bentuk yang paling dasar. Nah, ini bentuk paling dasar dari logaritma dan eksponen. Terus ada syarat nih, teman-teman. Jadi sini ada A log B. A itu syaratnya bilangan pokok, atau kita bisa bilang itu basis. Nah, syarat A itu harus lebih dari 0. Dan tidak boleh sama dengan 1. Terus kalau yang B, itu numerus namanya. Syaratnya juga B harus lebih besar dari 0. Oke, terus kita lanjut. Sebelum aku lanjut, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang nanya nanti materinya dibagiin nggak ya, Kak? Iya, kita akan bagiin materi ini di drive-nya Amatoris. Jadi tenang aja. Gimana, aman? Kita lanjut ke selanjutnya. Paham, Kak? Oke, terima kasih, Bintang. Nah, di sini ada sifat-sifat logaritma. Nah, sedihnya di bab logaritma ini, kalian harus benar-benar hafal sifat-sifatnya. Kayak kalau misal kalian nggak hafal, nggak akan bisa buat ngerjain. Jadi pelan-pelan aja ngafalinnya, nggak usah buru-buru.
Di sini biasanya aku highlight aja yang sering keluar di UTBK itu biasanya yang aku sebutin di sini sih. Jadi ada A log 1 sama dengan 0, A log A sama dengan 1, log B sama dengan 10 log B. Nah, ini sering banget keluar. Terus selanjutnya ada A log X plus A log Y sama dengan A log X dikali Y. Kalau logaritma itu kalau ditambah berarti jadinya dikali gitu aja. Terus kalau dikurang itu jadinya dibagi. Nah, terus kalau misalnya ada A pangkat M log X sama dengan 1/M A log X. Terus kalau misalnya pangkatnya ada di numerusnya gimana, Kak? Berarti N-nya yang di depan. Nah, ini kan pangkatnya ada di basis ya. Di basis, kalau misalnya pangkatnya ada di basis, berarti ubahnya jadi 1/. Kalau pangkatnya ada di numerus, berarti dia taruh aja di depan. Nah, kalau ada dua-duanya gimana, Kak? Ya udah, tinggal M-nya yang di bawah, N-nya yang di atas. Terus udah deh A log X. Ini juga penting banget pokoknya. Terus ini ada A log B. A log B itu K log B per K log A. Maksudnya K itu apa, Kak? K itu sebuah konstanta ya. Mungkin nanti ada K berapa, K-nya mungkin bisa 1 sampai tak hingga gitu. Yang penting lebih dari 0. Nah, A log B 1 per B log A ini bisa dibalik. Misalnya deh kita angka, jadi A-nya itu 2, B-nya sama dengan 3. Jadi di sini 2 log B, 2 log B, B-nya 3. Berarti kalau kita ubah berarti kan 3 log 2 gitu. Jadi bisa banget kalian ubah jadi seperti itu ya teman-teman. Terus habis itu sifat selanjutnya ada perkalian. Kalau perkalian itu kenapa Kak kok bisa langsung A log C? Nah, kalau perkalian itu bisa dicoret teman-teman. Misal kalau angka 2 log 3 dikali 3 log 5. Nah, ini kan sama-sama 3 nih. Kalian bisa coret langsung. Misalnya adalah 2 log 5 gitu. Kalau misalnya perkalian dan itu sama, basis dan numerusnya kalian boleh langsung coret aja. Terus yang terakhir ada A pangkat A log B itu sama dengan B. Nah, sifat-sifat ini yang harus kalian hafalin. Kalau misal kalian hafal, insya Allah aman buat ngerjain bab logaritma. Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu? Untuk nomor 5, kayaknya dari mana, Kak? Nah, Kak ini biasanya ada di soal sih, Kak itu namanya kayak konstanta. Jadi tergantung di soal, bisa berapa aja tergantung soalnya. Gitu, Hasbi. Sifat yang sering keluar yang mana aja, Kak? Kalau misal aku di UTBK kemarin itu, satu soal ada 2 sampai 3 sifat yang kalian pakai gitu. Jadi sifat yang pertama, kedua, ketiga itu kayak dijadiin satu untuk menyelesaikan satu nomor. Jadi kalau misal sering keluar mana aja, Kak, kayaknya kalian amannya ngafalin 8 ini sih. Itu udah aman banget. Gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Kalau masih bingung, habis ini kita langsung latihan soal. Pelan-pelan aja, nanti aku kasih clue biar kalian nggak terlalu bingung. Oke, aman? Aman ya, kita lanjut. Benar, ada yang nanya, Kak, kalau mau bedain soal yang pakai sifat yang mana, gimana? Nah, buat yang bingung, ayo kita langsung aja. Nah, ini di sini. Ada 8 log 32 akar 2. Kak, kalau ketemu angka-angka kayak gitu gimana, Kak? Kan susah. Nah, di logaritma ini kalian tuh harus bisa mengubah angka yang paling sederhana. Misalnya gimana tuh, Kak? Nah, 8. 8 itu kita lihat nih, ada 8, ada 32, ada 2. Ini kita harus bisa ubah menjadi angka yang sederhana.
Berarti kan 2 pangkat 3. Betul. Febrian Nugroho udah betul nih. Log 32 itu kan 2 pangkat berapa, teman-teman? 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 dikali kalau akar itu selalu setengah. Nah, berarti kan 2 pangkat setengah. Nah, habis itu 2 pangkat 3 log 2 pangkat, kalau misalnya logaritma, kalau dikali itu berarti kan ditambahkan jadinya. Berarti 5 ditambah setengah itu kan berarti 11/2. Udah deh, dari sini kalian bisa ada hilal nggak mau pakai sifat yang mana? Coba mungkin mau ada yang nge-screenshot sifat-sifat ini dulu. Udah di screenshot, aman ya. Nah, menurut kalian yang buat mecahin soal ini, kalian pakai bentuk yang mana nih? Belum tahu. Pakai yang ini, teman-teman. Yang ini dia. Jadi, di absisnya ada pangkat, di numerusnya ada pangkat. Oke, aku tulisin di atasnya aja. A pangkat M log X pangkat M sama dengan N per M H log X. Udah deh, tinggal kita ubah aja. Di sini ada, ini A-nya kan 2, M-nya 3, X-nya 2, N-nya 11/2. Berarti N-nya kan 11/2 dibagi 3 dikali sisanya 2 log 2. Berarti kan 11/6. Kalau 2 log 2 itu berapa, Kak? 1. Berarti 11/6 dikali 1 sama dengan 11/6. Gitu, teman-teman. Ada yang mau ditanyain atau mungkin bingung atau disuruh ulang juga nggak apa-apa. Bingung nggak? Bingung nggak? Kok bisa 11/2, Kak? Ini. 3-nya itu kan dari 8 sama dengan 2 pangkat 3. Habis itu ada yang 11/2 itu 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat setengah. Nah, kalau misalnya ini kan bentuknya eksponen ya. Kalian review dikit nih eksponen. Ini eksponen. Kalau eksponen dikali itu pangkatnya jadi ditambah. Berarti 5 plus setengah. Itu kan berarti 5 dikali. Ini langsung dikali aja ternyata. Berarti 2, 5 dikali setengah. Berarti kan 2, 11/2. Nah, udah deh, kita ubah ke sini. 8-nya jadi 2/3, 32-nya jadi 2 pangkat 5, terus akar 2-nya jadi 2 pangkat setengah. Habis itu diubah yang ini jadi 2 pangkat 11/2. Habis itu pakai cara yang ini, N per M. Nah, N-nya itu kan yang ini nih, 11/2. M-nya yang 3. Aku tulis aja. N-nya sama dengan 11/2 kalau M-nya adalah 3. Nah, sesuaiin aja nih sama sifat logaritma yang ini. Berarti 11/2 dibagi 3 dikali sisanya. Yang nggak ada pangkatnya, ini kan hilang-hilang. Berarti sisanya tinggal 2 log 2. Dah, berarti ini tinggal dijadiin 11, 2 kali 3 itu kan hasilnya 6. Dikali 2 log 2 itu 1. Kenapa Kak 1 nih? Ada A log A itu 1. Sama dengan 11/6. Itu aja. Sebenarnya. Ada yang mau ditanyain lagi?
Nah, dari 2. Oh iya, paham, Kak. Oke, yang lain gimana? Paham, Kak. Oke, kalau misal kalian belum paham, nanti boleh tanya aku di DM juga nggak apa-apa. Aku pasti balas. Oke, kita lanjut nih. Yang kedua, di sini ada tambah, ada kurang. Berarti kita pakai sifat logaritma yang keberapa? Yang kedua dan yang ketiga. Kalau ditambah itu adalah dikali, kalau dikurang itu dibagi. Udah ada yang jawab tuh, jawabannya adalah 3. Ayo kita buktiin langsung aja. Ini ditambah, kita kerjain dulu dari yang paling. Mau sih. Nah, kalau di kiri itu kan berarti 2 log 4 dikali 12. Gini kan, min 2 log 6. Berarti 2 log 48 min 2 log 6. Kalau min berarti dibagi, teman-teman. Berarti 2 log 48 per 6. Berarti 2 log berapa nih? 3 bukan jawabannya. Iya, Kak, 3. Oke, berarti jawabannya 3. Udah langsung aja jawabannya 3. Betul, guys. Berarti kan ini 2 log 8. Nah, 2 log 8 kalau misal dijadiin ke eksponen gimana tuh tadi berarti? Pakai yang ini nih. Log B sama dengan C. Nah, log B sama dengan C. Kalau diubah jadi eksponen berarti A pangkat C sama dengan B. Nah, di sini A-nya 2, C-nya yang kita tanya berarti B-nya 8, 2, sama dengan 2 pangkat 3. Berarti N-nya sama dengan 3. Gitu, 3 jawabannya. Jadi kalian harus... ya, gimana? Tapi aku bukan yang ini sih, cuma yang 11/2 yang dibagi 3/3 itu gimana sih, Kak? Maksudnya kalau ada kayak gitu tuh gimana deh? Maaf ya, itu sih. Oke, nah kalau misalnya ada pecahan gitu ya, kalau pecahan dibagi. Jadi kalau misalnya ada 11/2/3, nah ini kamu bisa langsung aja 11/2 dikali 3 gitu. 11/6 jadinya. Terus kalau misal 11/2, misal ya, 1/2. Nah, ini nanti jadinya 11 dikali 2 per 1/2 dikali 1 gitu. Gimana, paham nggak? Dibalik ya, Kak. Iya. Aman? Iya, iya, iya. Jadi tinggal Kasih, Kak. sama. Iya, iya. Kasih. Yang nomor 2 aman nggak? Jauh kali jauh, dekat kali dekat. Bener tuh. Nomor 2 aman ya. Kita lanjut ke sifat yang berikutnya. Nah, di sini 1/m log x plus 1/m log x. Nih, di sini ada yang mau ngerjain dulu mungkin. Aku kasih waktu 2 menit. Kelamaan nggak? Nggak. Oke. 2 menit ya. Nomor berapa, Kak? Nomor 3 dulu aja. Wah, Alex udah nemu nih x log mm. Udah pada pinter-pinter. Keren banget angkatan 23 semangatnya. Semangat sampai akhir ya. Aku kasih dulu deh pakai sifat yang mana. Pakai sifat yang ini. Jadi kalian balik dulu. Nih.
log M. Udah banyak yang jawab nih. Oke, kita buktiin ya jawabannya apa nih. Nah, berdasarkan sifat yang tadi, aku tulisin dulu sifatnya di atas tuh. Ada A log B sama dengan 1/B log A. Nah, di sini ada per nih. Berarti kita harus ubah dulu biar dia nggak per. Jadikan X log M ditambah X log N. Nah, kalau misal logaritma tambahan, berarti dia jadinya X log M kali N. Gitu. Bukan. Aman? Ada yang bingung? Dan ubah dulu nih seper-sepernya. Jadi seperti ini. Jawabannya udah pada bener nih X log MN. Lanjut ya. Yang nomor 4. Di sini ada perkalian-perkalian. Kalau misalnya ada yang mau nanya nomor 3, boleh nanya aja. Ini lanjut dulu nomor 4. Ini nomor 4 ada B log akar A, C log B kuadrat kali A log akar C. Gimana tuh, Kak? Seperti biasa, kita harus ubah dulu semuanya jadi pangkat-pangkatan nih. Jadi kalau misalnya ada soal yang ada akar, ada pangkat, nah itu kalian nggak boleh langsung dikerjain karena akan bingung banget. Jadi kalian ubah dulu yang akar-akar ini jadi pangkat. B log A setengah kali C log B kuadrat log C setengah. Nah, di sini kita rapiin dulu lagi nih. Setiap numerus punya pangkat. Berarti kalau numerus ada pangkatnya, yang ini ya berarti pangkatnya ditaruh ke depan. Nah, di sini ada setengah, kita tulis di depan. Terus ada 2, terus ada setengah lagi. Habis itu kita urutin deh dari A log C, terus C log B, B log A. A log C, C log B, B log A. Nah, udah deh. Habis itu tinggal coret-coret. Terus berarti setengah dikali. Nah, ini kalau ada perkalian. Di sini numerus dan absisnya sama. Berarti gimana, Kak? Boleh dong dicoret. Coret aja. Habis itu ada lagi nih. Numerus sama absisnya, basisnya sama. Jadi coret aja. Berarti sisanya apa tuh, Kak? Di sini sisanya berarti A sama A. Berarti A log A. Ya. A log A itu berapa, teman-teman? A log A adalah 1. Berarti ini hasilnya adalah setengah. Ini dong. Tolong, boleh mute-in dong. Makasih. Oke, sampai sini aman? Ada yang mau ditanyain dulu? Ini belajar kayak gini berapa lama ya, Kak, biar paham benar? Jadi kalau cara aku belajar per bab itu, aku tuh nggak bisa kebagi fokusnya. Jadi kalau misal 1 minggu aku belajar logaritma, itu benar-benar aku harus 1 minggu belajar logaritma terus. Jadi tiap hari latihan soal logaritma, nggak aku pecah sama bab yang lain, kayak gitu. Jadi mungkin 1 minggu kalau kamu konsisten dan benar-benar belajar akan bisa. Karena logaritma ini kalau dibandingkan sama bab-bab mat dasar yang lain masih hitungannya mudah gitu. Jadi sering banget keluar di UTBK juga, lumayan bisa nambahin skor kalian kalau benar. Terus ada, Kak, setengahnya dapat dari mana? Setengah yang ini ya, yang akar. Oke, jadi kalau misalnya ada akar A
akar A. Nah, kita kalau ubah akar A jadi pangkat itu berarti A pangkat setengah. Gitu. Kak biasanya dapat soal-soal dari mana? Aku biasanya dapat dari bimbel. Kalau misalnya di Twitter ada yang soal-soal beredar 2021-2022 itu bisa kalian coba. Itu worth to try banget. Buat pertanyaan-pertanyaan kayak personal gitu kita bahas nanti aja karena ini kayaknya soalnya masih banyak. Nah, kalau yang nomor 4 itu pakai sifat apa? Nah, kalau yang nomor 4 ini pakai sifat perkalian logaritma. Yang ini dia, yang nomor 7. Aku tulisin di bawahnya aja. Ini pakai sifat nomor 7. Gitu ya, aman ya. Jadi kalian ubah dulu setengah-setengah ini, terus pangkatnya pindahin ke depan semuanya. Habis itu, udah deh. Kak, nanti recordnya bisa dikirim nggak, Kak? Bisa dikirim di mana ya? Recordnya nanti ada di YouTube-nya Amatoris. Kak, mau bedain sifat nomor 5, 6 itu gimana ya? Oh, kamu udah ngintip nomor 5 sama 6 ya? Oh, nggak, maksudnya gini ya. Mau bedain sifat nomor 5 sama 6. Oke, boleh, boleh. Aku coba angka mungkin ya, kalau yang nomor 5 sama 6 ini. Kalau misalnya A-nya itu 2, B-nya itu 3. K-nya 10 ya. Jadi ini K-nya, A-nya, B-nya dapat dari mana, Kak? Ini tergantung soal. Nah, kalau misalnya sifat yang nomor 5, ada 2 log 3. Nah, itu kalau misal diudah 10 log B per 10 log A. Terus kalau yang ini 2 log 3. Kalau misal mau diubah 1 per 3 log 2. Jadi ini tuh bisa langsung B per A. Kalau yang ini tuh enggak. Ini khusus buat misal ada soal yang tadi nih, yang kita harus ubah nih kayak gini, seper-seper. Nah, itu kita harus ubah dalam bentuk logaritmanya yang enggak separ. Kayak gitu. Kalau yang nomor 6 itu khusus buat merubah aja. Terus kalau misal yang nomor 5, ini kalau kalian mau bagi pembagian, kalau misalnya konstantanya itu sama, boleh langsung aja dijadiin per gini, terus B per A. Nanti jadinya kayak gitu. Aman ya? Kak, maaf, tapi jaringannya jelek banget. Ini gimana yang Kak, yang nomor 5 tuh gimana? Oke, boleh. Yang nomor 5 itu konstantanya dapat dari soal. Jadi tergantung di soal tuh biasanya paling sering sih aku lihatnya 10 ya. Jadi ada 10 gitu. Terus kalau misalnya yang kelima, aku ubah dulu nih A log B-nya, A-nya 2, B-nya 3. Berarti 2 log 3 sama dengan 10 log B per 10 log A. Aku ubah aja, berarti 10 log B-nya itu kan 3. A-nya 2, berarti ini boleh langsung 3 per 2 gitu. Atau jadinya nanti bukan kayak gini, tapi pakainya yang ini. Nanti ini berkaitan sama sifat yang ini. Emang sifat-sifat logaritma itu saling berikatan ya, jadi kita nggak bisa ngafalin satu doang, harus kayak semuanya dihafalin gitu. Terus ada yang nanya, kalau K-nya beda, Kak, semisal yang atas 10, yang bawah 4. Nah, itu nggak bisa ya. Kalau misal ada kayak gitu, biasanya di soal tuh paling tetap kelipatan gitu sih, 8 log 5 gitu misalnya, sama 32 log 6. Nah, biasanya K-nya itu selalu faktor gitulah. Kalau misal 8 itu kan 2 pangkat 3, kalau 32 itu 2 pangkat 5. Pasti kalau setiap soal itu bisa diubah dulu kalau K-nya
beda. Itu pasti bisa kalian ubah dulu jadi bentuk yang sederhana. Gitu. Kalau nggak bisa berarti nggak usah dikerjain karena pusing. Tapi nggak akan sih. Biasanya bisa dikerjain. Oke, boleh lanjut ya. Tadi ada yang nanya nih, Kak, gimana setengahnya? Apa nggak setengahnya? Nah, kalau misalkan kita ketemu nih akar berapa ya? 5. Berapapun angka yang di akar A itu angka terserah. Pokoknya dari 1 sampai tak hingga pokoknya lebih dari 1. Itu kalau misalnya di akar, kalau mau diubah ke pangkat selalu jadinya seperti ini. Ini kayak udah template gitu dari sana. Jadi emang kalau misal akar itu akarnya diubah jadi pangkat jadinya setengah. Kalau misal kayak gini, 3A. Nah, ini berarti A1/3. Nah, di sini kalau nggak ada angkanya, berarti langsung ubah aja nih 1/2. Ini juga sifat yang perlu kalian hafalin. Gitu. Jadi emang itu template aja. Kalau kalian ingat-ingat, kalau misal ketemu akar, langsung ubah aja. Aman ya? Boleh kita lanjut? Oke, sama-sama. Nomor 5 nih. Masih perkalian. Tapi di sini ada hurufnya. Berarti gimana tuh, Kak? Yang nomor 5. Nah, jadi di sini kita kerjain bareng-bareng aja. 25 itu kita sederhanain dulu jadi 5 kuadrat dikali 5 log 3. Ini pangkat ya yang kecil. Terus 7. 7 log 2. Terus 2 kuadrat 1/4 log 5. Nah, di sini kalian bisa langsung coret. Ini sama ini dicoret. Terus ini harus kita ubah dulu tapi. 5 kali 5 log 3 kuadrat dikali 7 log 2 kali 2 kuadrat. 2 kuadrat, tapi kan karena ini 1/4 ya, 1/4 itu harus kita ubah dulu jadi 4. Jadinya 4 log 5 min 1. Berarti 4 log 5 min 1. 4-nya langsung diubah aja jadi 2 kuadrat. Nah, sampai sini kalian pasti pusing nggak sih? Atau ada yang mau ditanya dulu coba? Sampai sini pasti pusing nggak sih? Iya kan, ya nggak? Ada soal kayak gini, berarti tinggal pangkat 2-nya itu kita pindah jadi pangkat 3 ya? Iya, benar. Kenapa tuh kita pindah? Karena di sini bentuknya kan 5 kuadrat dikali 5 log 3. Nah, kita fokus ke sininya. Kalian ingat nggak sifat logaritma yang ini? Sama aja ya, kebalikan. Oh iya, iya. Betul. Jadi, langsung aja deh. Berarti 5 log 3 kuadrat. Gitu. Kita ubahnya di situ. Nah, kalau yang ini nih, bingung nggak sih? Jadi 2 kuadrat 1/4 log 5. Kenapa, Kak? Kok bisa jadi 4 log 5 min 1? Nah, ini seper-sepernya boleh kalian langsung ubah. Berarti kan 4 log 5 min 1. Berarti 4-nya 2 kuadrat log 5 min 1. Nah, di sini, di depan sini tadi kan kita ada 2 nih, angka 2. Udah deh. Nah, di sini ada basis yang berpangkat. Kalau basis yang berpangkat, itu berarti jadinya setengah. Di sini ada numerus yang berpangkat. Berarti dikali min 1. Ini coret.
Berarti jadinya min 2 log 5. Atau kalau misal itu terlalu susah, Kak, boleh diulang, Kak? yang bagian mana ya? Yang barusan dihapus. Oke. Itu mungkin terlalu susah sih, jadi aku mau pakai cara yang lain aja. Ini nih. Jadi aku mau ngasih tahu dulu nih 1/4-nya kenapa bisa jadi 2 pangkat 2 log 5 min 1. Karena ini aku mau ngehilangin sepernya. Kalau misal aku hilangin sepernya, kalian bisa pakai sifat logaritma yang ini. Akan sama aja. Cuman bedanya nanti, numerusnya ini jadi min 1. Min 1 itu kan berarti 1/5 gitu, teman-teman. Kalau misal mau ngehilangin yang basis, numerusnya jadi 1/5. Nah, berarti gimana tuh, Kak? 4 log 1/5. Jadinya kayak gini kalau misal kita mau ubah. Nah, 1/5 itu kalau misal diubah ke atas, jadinya 4 log 5 min 1. Nah, sampai sini dulu deh. Ada yang mau ditanya atau aman? Aman, Kak. Oke, aman. Nah, di sini ada 2, ada angka 2. Jadi, berarti kan karena ini sama-sama 4, mungkin nggak usah diubah jadi 2, jadi tetap 4 aja biar bisa dicoret. Gimana tuh, Kak, biar bisa dicoret? Nah, ini, dah. Kayak sifat yang tadi, kalau misalnya ini 5, 7, 4, 4, kalau kalian nemu kayak gini, boleh dicoret aja langsung. Gitu. Aman ya? Terus gimana habis itu, Kak? Tinggal nulis ini nih, 3 kuadrat kali 2 kali 5 min 1. Jadi 9 kali 2 1/5. Berarti 18/5. Gitu. Kak, soal UTBK, nanti gambarannya kayak gini apa lebih kompleks lagi? Soal UTBK sebenarnya tuh nggak susah sih, teman-teman. Cuman dia bener-bener main dasarannya banget. Konsep banget. Kalau misal kalian kuat konsepnya dan sering banget latihan soal jadi nggak kaget, itu bisa. Karena soal tryout sepertinya nggak sesusah soal UTBK ya. Aku kemarin nggak dapet logaritma. Kemarin emang freak banget ya soalnya, jujur. Tapi ya udah ya, yang terjadi biarlah terjadi. Oke, aman. Mungkin ada yang mau ditanya. Kemarin tuh aku ada soal PK freak banget, teman-teman, tentang gambar gitu. Jadi aku disuruh hitung skala gambarnya dan aku nggak tahu caranya gimana. Jadi ya cap-cip aja sih. Tapi alhamdulillah hasilnya masih bagus. Yang penting kalian maksimalin di yang kalian bisa aja. Kalau nggak bisa, udah nggak apa-apa. Dapat skor berapa, Kak? Nanti kita DM-DM-an aja ya kalau buat skor ya. Aku malu, guys. Boleh kita lanjut ke nomor 6. Di sini ada log kuadrat A min log kuadrat B per log A plus log B sama dengan berapa? Ingat sifat persamaan kuadrat yang ini. Next, mungkin kita bahas eksponen dan persamaan kuadrat kali ya. Kalau misal aku ada kelas di amatoris lagi, kalian jangan lupa ikut, oke? Nah, pokoknya di dalam suatu persamaan kuadrat itu ada sifat yang kayak gini. Nah, di sini ada kuadrat-kuadrat juga tuh. Berarti gimana, Kak? Nah, di sini jadi A, ini jadi B. Nah, di sini kan berarti A kuadrat, B kuadrat nih bentuknya. Oh, udah deh, tinggal kita ubah jadi kayak gini. Berarti kan log kuadrat A. Kuadratnya hilang karena dijabarin. Log A min log B. Terus ada log B plus log A per log A plus log B. Ini bisa langsung dicoret.
Udah deh sesimpel ini. Kalau misal kalian hafal sifatnya. Nah, kalau pengurangan jadinya apa? Pembagian. Berarti log A per B. Selesai. Easy nggak sih? Easy kan? Wow. Wow. Oke. Speechless ya? Udah. Speechless sama aku juga dulu speechless sih waktu tahu. Oh ternyata gini ya. Ternyata nggak sesusah yang aku pikirin. Gitu. Iya. Iya kan? Mau minum ini? Mau nggak? Itu kenapa deh? Ngomong sama siapa deh? Kayak kakek nih, kayak kakek. Yang penting paham betul sifatnya ya kak. Yang pertama, hafal. Habis itu kalian latihan soal. Kalau kalian konsisten, full seminggu ngerjain logaritma, sumpah itu udah langsung di luar kepala. Bisa. Suratnya boleh dihapus nggak kak? Boleh. Yang ini ya. Boleh lanjut. Aman ya, aman kan? Masih 3 soal lagi. Oke, di sini jika 3 log X per 3 log Y sama dengan 2. Nah, ini teman-teman yang aku maksud sama konstanta yang tadi. Sifat yang berapa tuh yang kalian bingung? Kak tuh apa sih kak? Kak. Nah, ini contoh soalnya nih. Nah, 3 itu sebagai kak. Dan 2. Terus habis itu ada yang udah jawab, keren banget, 5. Nah, di sini ada 2 log Y per 2 log Y sama dengan berapa nih? Nah, kalau kalian nemu soal kayak gini, kita pakai sifat 5 maksudnya tadi. Oke, sifat 5. Aku tulis dulu sifat 5. Log B. Log B sama dengan K log B per K log A. Nah, sama nggak sih teman-teman sama yang ini? Sama kan? Sama kan? Iya dong. Udah deh, tinggal kita ubah ke sini. Berarti kan A-nya W, log B-nya X, sama dengan 2. Nah, sampai sini paham kan? Wah, maksudnya tuh ini. Oke. Nah, yang ini. K-nya tuh kayak basis bukan Kak? Iya, benar. K-nya itu basis. Gitu. Nah, di sini ada X kali Y log W. Nah, ini berarti kita ubah dulu jadi W log X Y sama dengan 5 per 2. Kalian bingung nggak ini kenapa kok bisa dibalik gitu, Kak? Nah, kalau misal dibalik-balik gitu, pakainya yang ini. Jadi, kalau aku punya XY log W, jelek banget tulisannya, maaf ya. Sama dengan 2 per 5. Mau aku balik nih, jadi W log XY sama dengan 5 per 2. Ini boleh. Kalian boleh ubah kayak gini. Nah, udah deh. Kalau misalnya logaritma perkalian bisa dijabarin jadi apa? W log X plus W log Y sama dengan 5 per 2. Di sini kita punya W log X-nya sama dengan 2 kan? Tinggal masukin nih 2 plus W log Y sama dengan 5 per 2. Di sini mungkin kalian bisa nerusin, ada yang bisa nerusin, tinggal dipindah-pindah aja. Kalau misal ketemu jawabannya. 5 per 2 min 2 itu kan berarti, wih udah ada yang ketemu nih. Berarti kan setengah ya. Yang ditanya tuh apa nih? Yang ditanya adalah 2 log W per 2 log Y. Ini juga kita dari sini ubah ke bentuk yang ini.
Berarti kan jadinya Y log W. Sama dengan berapa? Nah, gimana tuh Kak? Kan nggak ada Y log W, adanya W log Y. Nah, ini bisa kita ubah lagi. Y log W sama dengan 2. Gitu. Aman. Tinggal diputer-puter aja. Pasti pusing putar-puter ya. Kenapa? Berarti kalau misalkan seandainya kayak soal ini, W log X sama dengan 2, terus kemungkinan ada nggak? Maksudnya dia kita ubah jadi kayak 3 log X, terus 3 log X per 3 log W gitu. Sama dengan 2. Ada nggak kayak gitu? Atau ini tuh Mungkin maksudnya kayak yang ini. Atau gimana? iya yang itu kan yang A log B sama dengan yang K log B per K log A. Kayak Heeh. gini ya. Ini nggak nanti di soal misalkan A log B, terus mungkin nggak diubah jadi K log B per K log A gitu? Oh, mungkin banget, mungkin banget. Iya, bisa. Berarti bisa kan nggak cuman kayak A log B, 3 log X per 3 log W kita ubah jadi W log Iya. X. Ya, Ya, berarti bisa. gitu. Bisa, Oke. bisa banget. Boleh kita lanjut atau mau ada yang nanya dulu? Aku mau dulu. Kenapa? Aku mau screenshot, udah aku screenshot. Makasih. Lanjut ya, nomor 8. Ini juga easy nih. Jadi kalau misal ada 16, 27, angkanya kan gede banget tuh. Kita harus ubah jadi yang kecil. Gimana tuh Kak? 16 tuh 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4. Log 27. 27 tuh berapa? 3 pangkat 3 sama dengan A. Di basis ada pangkat, di numerus ada pangkat. Kita ubah jadi 3 per 4. 2 log 3 sama dengan A. Habis itu pangkatnya kita pindah ke kanan, berarti kan 4A per 3. Yang ditanya apa tuh? Yang ditanya adalah 9 log 2. 9 itu kan masih bentuknya gede ya teman-teman, jadi kita ubah dulu 3 pangkat 2 log 2 sama dengan berapa? Jadi 2-nya kita pindah dulu ke depan, berarti setengah. Kenapa Kak setengah? Karena dia absis yang pangkat. Kalau pangkatnya absis, dia jadi per. Nah, berarti 3 log 2. Nah, gimana tuh Kak? Kan ini kita baru nemu 2 log 3, belum 3 log 2. Nah, 2 log 3 kita ubah jadi 3 log 2. 3 per 4A. Udah deh, kita substitusiin aja 4A. 3 per 8A. Bisa kan? 1 menit nggak nyampe nggak sih ini? Kalau misal kalian bener-bener udah ngerti. Ada yang nanya nih, Kak, yang 3 per 4 kenapa dibalik 4 per 3, Kak? Yang ini ya. Karena di sini 2 log 3, sedangkan kita yang ditanya adalah ini, 3 log 2. Jadi cara ngebalik 2 log 3 jadi 3 log 2, itu kita langsung balik aja. Biasa, kayak dibalik biasa. Cara pertanyaannya 3 log 2 aja gitu. Kak, izin bertanya. Iya, boleh. Jadi kalau setiap bilangannya yang besar itu harus diperkecil dulu ya? Iya, betul. Harus kalian jadiin pangkat dulu, mungkin bilangan yang terkecil pangkat berapa, terus nanti pangkatnya diubah ke depan gitu. Kak, maaf, aku nanya lagi. Iya, boleh. Sebenarnya aku udah paham logaritma, cuman aku dari dulu tuh permasalahannya kalau pindah ruasnya itu loh, Kak. Yang mana? Itu kan 34 jadi 4A per 2 ya, itu sama aja kayak dikali. Iya. Itu pindah ruas kan namanya, Kak? Iya, benar, pindah ruas.
Oh, kamu bingung di situ ya. Jadi kalau gampangannya aja nih, ini 2 log 3-nya aku misalin X gitu ya. Terus di sini A. Nah, 4-nya kamu pindah ke atas. 4A. Per 3-nya kita pindah ke bawah. Gitu aja. Misal angka lain 3/2 dikali X sama dengan setengah gitu. Nah, cara mindahinnya gimana, Kak? Yang bawah ini kayak kali silang aja gitu. Kayak nanti kalau memindahkan dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, itu tinggal dikali silang aja. Kali silang. Berarti kan X-nya sama dengan kalau kali silang 1 dikali 2, 3 dikali 2. Gitu. Berarti 2/6. Seperti itu, Salsa. Ya, bukan sih yang tanya tadi. Oke, BTW aku tadi salfok sama Sylvia deh. Sorry Kak, nggak bisa dengerin serius ada bocil keramat teriak-teriak depan rumah. GWS ya. Mungkin nanti bisa nonton di YouTube. Kak, yang 9 log 2 itu kok setengah? Oke, setengah itu dari mana? Oke, boleh. Ini 9. 9 ini kalau aku ubah jadi 3/2 kan? Log 2. Seperti sifat yang logaritma yang tadi aku buka lagi nih. Yang ini, kalau misal absisnya yang pangkat, dia jadinya 1/m. Berarti di sini kan absisnya pangkatnya 2. Berarti udah deh, kita pindah setengah 3/2. Selesai, seperti itu. Aman. Jadi ingat-ingat kalau basis yang pangkat itu jadinya 1/, kalau numerus yang pangkat jadinya kali. Langsung ke depan. Aman ya? Oke, kita lanjut nomor 9. Ada yang bilang nih, ternyata logaritma seru. Emang seru kalau kalian hafal, makanya hafalin. Oke, nomor 9. Di sini ada 2 log 3 sama dengan X. 3 log 7 sama dengan Y. Maka nilai 2 log 14 berapa tuh? Gimana tuh Kak? Susah. Kalian pasti first impression-nya gitu nggak sih? Nah, kalau ada soal kayak gini, kalian fokus sama yang ditanyain dulu aja. Kalau misalnya diketahuinya masih ada konstanta yang kita nggak tahu nih, berarti kayak ya udah tinggal dulu. Fokus dulu sama yang ditanyain 2 log 14. Nah, dari sini kalian kayak kira-kira, dari sini aku bisa nemu apa ya? Aku bisa ubah 2 log 14 ini jadi apa ya? Gitu. Nah, di sini kita ubah aja. 2 log 14 ini kita ubah jadi 2 log. 14 itu kan 2 dikali 7 ya. Nah, 2 log 2, kalau logaritma perkalian jadinya pertambahan. Berarti 2 log 7. Nah, 2 log 2 itu berapa teman-teman? 1, Kak. Nah, kalau 2 log 7, gimana Kak nyarinya? Kan nggak ada di yang diketahui. Nah, kita udah dapat hilal nih sebenarnya. Cara ubah diketahui ini jadi 2 log 7. Kalian ada yang kepikiran nggak caranya gimana? Ini akan speechless banget. Nggak sih, biasa aja. Dikali, dicoret. Oke, udah ada yang tahu tuh. Dikali. Nah, itu udah pada pinter-pinter, gila. Keren banget. Oke, berarti 2 log 3, 3 log 7 sama dengan X dikali Y. Ini kan bisa dicoret. Berarti jadinya 2 log 7 sama dengan XY. Berarti di sini 1 ditambah XY. Udah deh jawabannya gitu doang. 3-nya hilang dicoret. Betul. 3-nya hilang dicoret. Wah. Kenapa wah?
Aman ya. Bohong-bohong, biasa aja. Dua log 7 dari mana Kak? Maaf. Oke, dua log 7-nya dari sini. Ini nih, 2 log 3 dikali 3 log 7. Kita pakai sifat yang, ini aku harus scroll gitu ya. Yang ini nih, pakai cara yang ini. Jadi kalau misalnya ada numerus dan absis sama, boleh langsung dicoret. Gitu. Jadi kan di sini numerus sama absisnya sama nih. Udah kita coret aja. Jadinya kan 2 log 7. Kak, kalau 2 pangkat 7 nggak bisa 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 tuh eksponen ya. Jadi ini kita yang ditanya di sini nih, logaritmanya. Jadi kita harus ubah ini jadi yang ini. Itu jawabannya 1 plus X-Y ya. Iya. Oke, kita lanjut ke bab selanjutnya nih. Subbab sih, subbab. Aman belum? Ini Widih. Ini semakin kesini semakin berkurang ya, Bun, partisipannya. Apakah pusing? Seru kok. Tertawa tertekan tapi. Udah ngebul, Kak. Apakah lanjut terus? Oke, kita lanjut ke persamaan logaritma. Oke, karena tadi yang sifat-sifat itu aku pesenin aja kalian belajar dulu sifatnya. Kalau mau nanya boleh nanya aja. Kalau mau minta soal mungkin boleh kali ya. Kalau aku ada nanti aku share di Twitter aku, jadi stay tune aja. Oke, kita lanjut ke subbab yang C, persamaan logaritma. Nah, ada 2 model nih, teman-teman. Jadi yang pertama itu ada A log fx sama dengan A log gx. Nah, syaratnya fx itu harus lebih besar dari 0. Gx harus lebih besar dari 0. Nah, himpunan penyelesaiannya berarti tinggal fx sama dengan gx. Nah, model yang kedua ada P A log fx kuadrat plus Q A log fx plus R sama dengan 0. Himpunan penyelesaiannya kalian misalkan dulu sama kalian faktorkan. Pasti bingung nih. Apa Kak misalkan? Apa Kak faktorkan? Kan nggak ada angkanya gitu. Nah, kalau kalian masih mungkin ya pasti sih bingung. Bingung yang model 1 2, kita lanjut langsung ke Latsol biar nggak pusing. Tapi untuk yang ini, kalian liatin dulu aja. Ini adalah bentuk umum dari persamaan logaritmanya. Biar mengimplementasikan. Ya itulah pokoknya. Biar makin paham, kita lihat contoh soalnya. Jika X1 dan X2 memenuhi 27 log 1 per X plus 1 sama kuadrat sama dengan 1/9. Ini first impression lihat soal ini apa? Apa guys? Easy Kak. Bisa kok, ini mah kecil gitu nggak sih? Bisa nggak sih? Bisa lah ya. Oke. Kita lanjut aja. Di sini berarti kan banget banget. Liur. Sama liur juga. Nah, nggak apa-apa, santai. Ini easy, sumpah deh. Nah, di sini ada kuadrat. Ini bisa nggak sih kita ilangin nih kuadratnya? Bisa nggak sih? Bisa dong, Kak. Oke, berarti kalau ilangin kuadratnya berarti yang sisi kanan harus diakar.
Habis itu, liar tuh apa lapar? Liar itu pusing. Geluh, geluh. Sunda Pride ya. Liar. 1/x+1 sama dengan, ini kalau diakar jadinya 1/3. Nah, udah tuh. Nah, tapi nggak boleh nih 1/3 doang. Kenapa kok nggak boleh? Karena kalau pecahan atau positif gitu, kalau misal diakar harus hasilnya plus minus 1/3. Mumet. Mumet. Nah, udah nih. Dari bentuk ini kita bisa dapat 2 jawaban kan? Karena di sini ada plus minus. Nah, karena seperti yang aku bilang, kalau angkanya gede gini nih, gede kan. Kita harus kecilin dulu. Berarti 27 kan 3/3. Wah, 1/x+1 sama dengan 1/3 sama yang satunya. Wah, 1/x+1 sama dengan min 1/3. Nah, gitu kan. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, kita lanjutannya yang di sini aja, karena nggak cukup. Yang pertama tadi aku tulis dulu persamaannya kan 3/3 log 1/x+1 sama dengan 1/3. Ini kita selesaiin dulu nih. Di sini kan ada basis punya pangkat. Kalau basis punya pangkat, kalau mau dipindah ke depan harus seper. Berarti 1/3, 3 log 1/x+1. 1/3. Nah, kalau misal kalian ketemu nih kanan kiri ada 1/3, langsung coret. Nggak usah lama-lama, langsung coret set aja. 3 log 1/x+1 sama dengan 1. Udah nih. Nah, untuk angka 1 ini kalian harus ubah jadi log. Gimana tuh, Kak? Berarti kan 3 log 1/x+1. Nah, kalau misal kalian ada angka 1, kalian ubahnya langsung gini aja. Kak, itu dikali 1/3 dari mana? Dari sifat logaritma yang ada di atas tadi. Kalau misal basis punya pangkat, ini kan pangkatnya kurang jelas kali ya. 3/3 gitu. Nah, kalau basis, ini kan namanya basis, dia punya pangkat. Nah, kalau basis punya pangkat, jadinya 1/pangkat dari basis itu. Jadi, ya 1/3. Oh, oke, sorry, aku juga maaf karena nulisnya nggak jelas. Nah, buat yang ubah 1 ini, oke lah ya, pasti kalian udah paham kan? Paham deh. Aku tulisin deh di sini. 1 gitu. Kalau mau ubah berarti A log X sama dengan A log A pangkat 1. Gitu. Ini template-nya. Nah, habis itu di kanan sama di kiri ada 3 log. Boleh dong dicoret. Nah, sisanya apa tuh? Sisanya 1/x+1 sama dengan 3. Nah, dari sini udah deh kita dapat nilai X-nya. Tinggal dikali silang. Ini kan 3/1 ya. 1 dikali 1, 1. 3 kali X plus 3. 3X sama dengan min 2. Kenapa min 2, Kak? Ini min plus 3-nya dipindah ke kanan jadi min 3. 1 min 3 jadi min 2. Berarti X-nya sama dengan min 2/3. Nah, yang pertama udah dapat nih X-nya. Terus kita cari yang kedua. 3/3 log 1/x+1 kemudian min 1/3. Sama banget ngerjainnya kayak yang sebelah kiri, cuman bedanya ada di negatif yang sisi kanannya. Berarti 3 log 1/x+1 sama dengan min 1/3. Dicoret, berarti kan min 1. 3 log 1/x+1 sama dengan min 1. Kita ubah jadi 3 log 1/x+1 sama dengan 3 log 3 min 1. 3 lognya dicoret. Berarti sisanya 1/x+1
X plus 1 sama dengan 3 pangkat min 1. Itu kita ubah jadi 1/3. Udah, dari sini boleh langsung dikaliin silang. 3 kali sama ini, 1 kali sama ini. Berarti kan 3x plus 1, berarti x-nya sama dengan 2. Gitu deh, kita bisa ketemu x-nya. Yang ditanya apa tadi? Yang ditanya x1 dan x2. Nah, x1-nya yang ini, x2-nya yang ini. Berarti x1 kali x2 min 2/3 dikali 2. Jawabannya min 4/3. Gitu, guys. Agak pusing ya. Kalau minus itu pernya dibalik ya. Yang ini ya, pangkat minus ya. Lemas. Jangan mudah menyerah, Raihan. Karena memang seperti ini nyatanya. Kenyataan memang kadang pahit ya, Bu. Jadi kalau misalnya ada itu ya pertanyaan minus itu dibalik, ini jadinya 1/4. Gitu. Gimana? Aduh, aku kecepatan nggak sih ngajarinnya atau enggak? Aman. Kalau misalkan soalnya ditanya X1, itu udah jawabannya min 2/3 gitu. Iya. Iya. Betul. Kita urutin aja dari yang terkecil gitu kalau misalnya ditanya. Kalau boleh lihat soalnya lagi, ini ya soalnya. Amasa apa nih? Jadi jelasin materinya enggak? Iya dong, aku jelasin. Serpol cuy, tapi ini berkurang mulu nih. Partisipannya aku jadi sedih deh. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin mereka udah ngebul kali ya suaranya. Matematika ada lagu nggak sih yang matematika ilmu yang menyenangkan? Ya nggak sih, ada lagu itu nggak sih? Upsi. Ilmu mematikan. Nggak gitu dong. Yang mau masuk teknik nih. Yuk Kak lanjut. Oke. Contoh lanjutan. Nah lanjutan itu buat yang model 2 nih. Kalian mungkin mau nge-screenshot dulu yang belum nge-screenshot. Ini kita soal selanjutnya yang model 2. Udah ya, cepet banget GWS. Kak bentar, yang soal tadi belum SS. Silahkan. Soal yang bawahnya Kak, yang Ini. lanjutan. Iya. Oke. Kak sub A, pengertian logaritma. Iya betul. Sifat sama hubungan logaritma sama eksponen. Gitu. Nanti ada kok di YouTube. Udah ya, kita lanjut ya. Nah, di sini ada X1, X2 adalah penyelesaian persamaan 2 log X kuadrat plus 2 log X sama dengan 6. Maka nilai X1 kali X2 sama dengan berapa? Berdasarkan model yang kedua, cara nyelesainnya adalah kita misalkan, kita faktorkan. Nah, misalkan tuh gimana sih, Kak? Nah, di sini tuh kalian lihat dulu nih, di persamaan ini. Ada yang kembar nggak? Ini kan, 2 log X-nya ini kan kembar, Kak. Jadi kalian bisa misalkan 2 log X-nya misalnya apa ya? A deh. Berarti kalian bisa ubah persamaannya. Berarti A kuadrat plus A sama dengan 6. Nah, gitu caranya. Misalin dulu di persamaan itu ada yang apa namanya kembar nggak? Kalau misalnya yang di model 2 tadi ini yang kembar adalah A log fx-nya yang kembar nih. Jadi ini yang dimisalkan. Misalnya x juga boleh atau apa terserah kalian pokoknya. Yang dimisalkan itu yang kembar. Ini kan kembar ya sama ini ya. Udah deh habis itu
Ini tinggal difaktorin aja. Dengan 0. Yang ditanya tadi kan nilai X1 kali X2 ya. Berarti kalian udah belajar ini belum sebelum aku lanjut ke persamaan kuadrat? Udah belum? Pasti udah nggak sih? Udah. SMP udah. Berarti kalian inget kan yang kalau misal ada X kuadrat plus BX plus C. Kalau misalnya X1 plus X2 apa rumusnya? Ada yang ingat nggak? Min B per C. Apa yang ini? Min B per A rumusnya. Aku min B per C. Nah, kalau misalnya X1 kali X2 itu apa coba? Ada yang ingat? C per A. Oke, benar. Nah, di sini ini kan XX ya, kalau ini A. Kalau misalnya A1 ditambah A2, berarti jawabannya berapa nih? Min B per A kan. Berarti 2. Kita ubah dulu nih sebelumnya. Min B per A-nya ini berapa teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang tahu min B per A-nya? Min B per A loh. Min B per A. Berarti A per A kuadrat gitu. A per 1. Min A per 1. Min A per 1. Oke, benar. Berarti min B per A-nya itu min 1. Nah, di sini kita ubah dulu nih. A1 plus A2. Ini ke dalam bentuk yang ini. Berarti kan 2 log X1 ditambah 2 log X2 sama dengan min 1. Nah, sampai sini aman kan? Karena kita ubah A1 plus A2-nya ke dalam bentuk yang ini tadi. Aman dong, pasti dong. Oke, kalau misalnya ada logaritma pertambahan kayak gini, berarti jadinya perkalian. Min 1. Udah deh, gampang nggak sih? Yang ditanya apa? Ditanya X1 kali X2. Udah, tinggal X2, 2 log 2 min 1. Berarti kan X1 kali X2. Ini boleh dicoret. 2 pangkat min 1, berarti kan setengah. Selesai. Seperti itu saja. Ini juga sering nih keluar di pengetahuan kuantitatif. Gimana? Aman? Kayaknya ngebul. Semangat guys. Ini subbab yang terakhir nih. Kok bisa Kak kepikiran cara itu? Kayak aku baca soal sama mikir aja perlu semenit. Nah, aku bisa sampai ke tahap ini karena latihan soal yang mungkin sampai 100, tapi cuma logaritma doang gitu. Semua tuh ada prosesnya guys. Jadi kalau misal kalian sekarang belum bisa nggak apa-apa. Waktu kalian masih lama, itu digunain sebaik mungkin. Aku juga pernah kok nggak bisa logaritma. Jadi pelan-pelan aja. Yang penting konsisten. Aman ya. Kita lanjut ke subbab yang ini. Oh, maaf, boleh minta latsal nggak? Boleh. Nanti aku cariin dulu soal-soal aku yang lama. Nanti aku share di Twitter ya. Stay tune aja. Oke, kita lanjut ke subbab terakhir nggak sih? Oh iya, subbab terakhir nih. Kita udah mau di penghujung acara nih. Tweetnya apa? Tweetnya tadi udah di-share belum sih? Nulis tweet dulu deh. Oke. Nah, di sini ada persamaan logaritma. Ada pertidaksamaan, sorry. Kalau persamaan tuh yang tadi ya, yang ini ya, yang kuadrat-kuadrat. Kalau pertidaksamaan tuh biasanya ada tanda kayak gini nih, spesifiknya kalau kita mau
tahu bab pertidaksamaan tuh kayak gimana sih, Kak? Nah, kalau pertidaksamaan tuh ada kayak gini nih biasanya nih. Ada huruf Pac-Man-nya, tapi datar. Pac-Man. Takut aku dibully kalau pakai Pac-Man. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada A log fx lebih besar dari A log gx. Nah, syaratnya A-nya itu harus lebih dari 0, kurang dari 1, tapi bisa juga A-nya lebih dari 1. Kalau misalnya A-nya itu di antara 0 dan 1, interval 0 dan 1, berarti dia kayak gini. Fx lebih kecil dari Gx. Kalau misalnya A-nya lebih besar dari 1, itu Fx lebih besar dari Gx. Ini, jadi ada perbedaan nih. Kalian ingat-ingat, ini dasarnya, konsepnya, pertidaksamaan logaritma. Langsung ke contoh aja biar nggak bingung. Di sini ada pertidaksamaan 2 log x min 3 lebih kecil dari 2. Di sini kita lihat dulu, x ini berarti syaratnya harus lebih besar dari 0. Nah, x min 3, x lebih besar dari 3, berarti kurang dari 2. Ini syarat numerus dari persamaan yang ada di soal. Nah, habis itu ngapain, Kak? Nah, di situ kita ubah dulu nih. Aku tulis di sini 2 log x plus 2 log x min 3 kurang dari 2. Logaritma plus berarti kalau mau diubah jadi apa, guys? Ditambahkan. Dikali. Berarti 2 log x dikali x min 3. Berarti 2 log x kali x itu kan x kuadrat min 3x. 2, berarti tinggal kita ubah aja. Jadi 2 log semua. Berarti kalau yang kanan 2 log, 2 pangkat 2. 2 lognya dicoret. Terus x kuadrat min 3x. Berarti kan x kuadrat min 3x min 4. Nah, dari sini kita bisa faktorin. Berapa nih teman-teman faktornya? Ada yang tahu nggak? Berarti kan faktornya yang dikali itu min 4, kalau ditambah min 3. Itu kayaknya... Min 4 dikali X tambah 1. Betul. Betul, Febrian. Anjay, pinter sekali. Oke, di situ udah deh, dari sini kita bikin garis bilangannya. Ini berarti kan 4, min 1 dulu ya, min 1, sini 4. Nah, aku punya sedikit trik yang mungkin kalian udah pada tahu. Kalau misalnya ada pertidaksamaan nih, kalian suruh nulis, mencari himpunan penyelesaiannya yang plus minus plus gitu kan, biasanya kalian harus nyari satu-satu nggak sih, angka-angka gitu. Nah, nggak perlu. Nah, gimana tuh Kak caranya? Kalau misalnya X-nya di persamaan ini itu positif, berarti dia langsung aja kalau di garis bilangannya plus minus plus gitu. Nah, di sini yang ditanya tuh yang kurang dari, berarti dia yang ini. Udah gitu aja. Jadi kalian nggak perlu ngecekin satu-satu, nyoba-nyoba angka gitu. Udah kan, habis itu kita gabungin sama syarat-syarat yang ini. Jadi kan ada min 1, ada 0, ada 3, sama ada 4. Nah, intervalnya yang ini kita tulis dulu, yang ini. Terus habis itu X-nya harus lebih besar dari 0, berarti ke sana nih. Ke sana, ke kanan ya. Terus X-nya harus lebih besar dari 3. Nah, berarti ini dong. DHP-nya 3x4. Gitu. Jadi triknya ada di sini doang. Biar memudahkan kalian waktunya, biar nggak habis buat ngecek satu-satu. Kak,
Tadi apa namanya triknya itu kalau pangkatnya positif itu langsung aja plus minus plus gitu ya? Bukan pangkat sih ininya nih. X-nya ini kan positif. X-nya tuh berarti apa ya? Kayak ini loh X-nya. Misal 2X. Nah, Iya. itu kan positif. Kalau misal min X gitu, itu berarti negatif gitu. Itu apa namanya? Bukan pangkat kan? Bilangan yang Absis ada di... bukan sih Kak? Nah, gini aja ya. Bilangan yang pangkatnya terbesar. Variabel X-nya positif ya. Variabel X kuadratnya. Variabel yang kuadratnya itu harus positif. Gitu. Jadi kalau... Oke Kak. Ya. Nah, kalau negatif gimana tuh, Kak? Kok nggak ada yang nanya sih kalau negatif? Kalau negatif tinggal min plus min gitu aja. Variabel X pangkat tertinggi positif. Aku tulis aja deh. Variabel X pangkat tertinggi harus, kalau positif. Tertinggi itu positif. Nah, kalau positif itu bentuknya langsung plus minus plus. Kalau misalnya negatif, tinggal min plus min gitu aja. Tinggal dibalik. Kalau negatif, dibalik. Gitu. Aman ya? Kak, Ya. yang tadi min itu lupa nggak fokus aku. Yang ini ya. Buat ngecek bilangan. Nah, buat yang itu kan udah nih kita udah dapat. Nah, ini kan kita udah dapat persamaan nih. Kita disuruh nyari garis bilangan yang himpunannya berapa. Nah, biasanya kalau kalian waktu SMA tuh suruh nyari, kalau kelas 11-10 ya, suruh nyari, misalnya di sini min 1, 0 gitu. Kalian harus nyocokin nih, masukin ke sini. 0 itu lebih kecil dari 0 bukan. Nah, daripada kelamaan seperti itu, karena UTBK itu kan waktunya minim, ya aku punya trik buat kalian. Kalian lihat aja nih di sini persamaannya. Kalau misalnya variabel X pangkat tertingginya itu positif, pasti garis bilangannya bentuknya tuh plus minus plus. Nah, kalau dia negatif, misalnya min X kuadrat, bla bla bla, nah dia itu tinggal dibalik aja, berarti min plus min. Gitu. Untuk mempersingkat waktu aja sih. Terus kita kan itu ada garis yang di tengah-tengah itu min. Itu apa tadi? Itu untuk apa? Oh, min Itu itu berarti min itu berarti yang kurang dari nih, tandanya yang gini. Tandanya yang gini itu yang min. Kalau misalnya yang ditanya lebih dari 4, berarti kita yang ambil yang di sini. Gitu. Karena ini tandanya kurang dari, berarti kita himpunan penyelesaiannya yang tandanya negatif. Gitu. Kalau lebih dari, kita berarti yang ini. Itu pilih salah satu, Kak. Atau dari situ garisin ke situ Dari gitu. soalnya. Karena soalnya kan yang ditanya kan kurang dari kan. Iya, berarti kalau yang lebih dari itu bisa positif yang sebelah kiri atau positif yang sebelah kanan? Dua-duanya. Ambil Oh, dua-duanya. ambil dua-duanya berarti nanti itu min 1 sama si 4. Gini, nulisnya kayak X lebih kecil dari min 1 atau X lebih besar dari 4. Gitu nulisnya. Karena kan dia kalau ke kiri, ini kan gitu. Paham kan? Oke, paham. Saya ada yang nanya, maaf Kak, itu 3 kurang dari X lebih. Boleh dijelasin ulang nggak? Tadi nggak dengar. Oke, boleh. Yang lain tolong sabar ya, yang udah bisa. Kita akan belajar bareng-bareng. Nah, di sini kan kita udah nemu nih DHP yang pertama. DHP itu kan daerah himpunan penyelesaian. Jadi kita tulis dulu. Jadi interval min 1 sampai 4.
Nah, ini kita kotakin dulu. Nah, habis itu dari yang awal tadi kita mencari syarat-syarat numerusnya, kita nih nemu X-nya harus lebih besar dari 0, X-nya harus lebih besar dari 3. Berarti kan X-nya lebih besar dari 0, berarti ke sana arahnya kan. Terus X-nya lebih besar dari 3, berarti ke sana juga arahnya. Nah, dari keempat X ini, himpunan yang ngelewatin semua itu ada di sini. Nah, kenapa kok ada di situ? Soalnya kalau di sini, -1 itu yang 3 kan nggak sampai sana. Terus kalau misal 0, yang 3 juga enggak. Terus kalau 3 ke sana arahnya. Nah, kalau 4 ke kiri. Jadi yang benar-benar memenuhi semuanya itu ada di antara 3 dan 4. Berarti nulisnya kayak gini. Begitu. Kamu hotspot? Aman ya? Hotspot dari aku. Aman kan? Oke. Kasih Kak. Sama. Nih soal yang terakhir. Harus semangat. Semangat guys. Soalnya. Di sini ada nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 6 log X kuadrat min X lebih besar dari -1. Nah, di sini kita cari syarat numerusnya dulu dari pertidaksamaan ini. Kalian kalau misalnya nyari syaratnya tuh gimana sih, Kak? Cari aja nih yang kayak gini-gini. Biasanya kayak ada kurung gini atau numerusnya lah ya. Numerusnya itu kalian jadiin syarat dulu harus lebih besar dari 0, X-nya lebih besar dari 0, X min 3 lebih besar dari 0, X-nya lebih besar dari 3. Itu kenapa X lebih besar dari 3 gitu ya. Terus di sini ada X kuadrat min X. Ini kalau dijabarin hasilnya jadi ini. X-nya dikeluarin. X min 1. Berarti kan ini kita dapat X-nya lebih besar dari 0 atau berarti X-nya lebih kecil dari 0 atau X-nya lebih besar dari 1. Nah, jadinya gambarnya kayak gini. Terus udah deh kita cari yang kayak tadi. Sama caranya. 1/6 log X kuadrat min X min 1. Nah, 1/6 log X kuadrat min X. Yang kanan harus kita jadiin log dulu, berarti 1/6 log 1/6 min 1. Nah, 6 lognya, 1/6 lognya dicoret, berarti kan X kuadrat min X. 1/6 kalau misalnya pangkatnya min 1 kan pas berarti dibalik. Jadi 6. Kita pindahin ke kiri, berarti min 6, 0. Tapi tunggu teman-teman, di sini ada sifat nih. Untuk membedakan yang ini dan yang ini, kenapa Kak kok tandanya beda? Jadi A yang di sini itu dia sifatnya kayak perperan sih. Hurufnya angkanya pecahan. Nah, di sini berhubung angkanya pecahan, jadi huruf tanda ini kita harus balik. Berarti kan X kuadrat min X dibalik, jadi 6 gitu. Kenapa Kak Kak, dibalik? permisi, Kak mau bertanya. Ya, boleh. Itu yang X lebih kecil dari 0 itu setelah itu apa huruf kayak V itu? Oh, ini V itu atau ya. Atau. Fungsi ya. Iya. Oke, aman ya. Kita lanjut. Berarti dipindah 0. Ini kan X min 3. X plus 2. Udah deh, ketemu nih. Berarti kan min 2 sama 3. Nah, kalau ini juga positif. Berarti plus minus plus yang ditanya yang kurang dari. Berarti ambil yang tengah. Udah deh, habis itu kita gabungin garis bilangannya. Ada 0, ada min 2, ada 0, ada 1, sama ada 3. Kalau yang X itu harus
kurang dari 0 berarti arahnya ke kiri. Terus kalau min 2 intervalnya sampai 3 berarti kayak gini. Kalau 1 harus lebih dari 1. Nah, Kak, kok itu ada 2 DHP? Iya, nggak apa-apa. Berarti jawabannya ini. Jawabannya ada di interval min 2 X0 atau 1 X3. Nah, gitu. Yeay, selesai. Kak, Berarti tadi, Kak, iya gimana? berarti kalau yang pakai interval gini buat kayak persamaan atau ketidaksamaan ya? Mm-mm. Nanti Iya. kayaknya seru deh kalau ini khusus sendiri, bahas sendiri tentang ini. Oh, mungkin ada babnya sendiri kali ya. Ini kan mumpung kita logaritma gitu. Kita kan ada bab pertidaksamaan. Jadi mungkin bisa tuh kapan-kapan. Tapi kayaknya perlu eksponen dulu deh sama persamaan kuadrat sebelum ke pertidaksamaan. Gitu. Kak, tadi itu kenapa dibalik? Ininya ya. Di sini dibalik karena ada syarat. Kalau misalnya angkanya itu lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari 1, biasanya berbentuk pecahan. Dia tandanya harus banget dibalik. Ini biasanya sering banget tuh, Pak. Please jangan lupa. Kalau misalnya ini ya, basisnya itu dia pecahan, berarti tandanya harus dibalik. Nggak boleh lupa. Nah, itu syarat numerus yang X kuadrat min 1 itu kalau yang kuadrat gitu ya, makanya ada 2 syarat. Yang mana ya? Yang mana? Itu syarat numerus yang X kuadrat min 1. Kalau yang kuadrat gitu makanya ada 2 syarat. Yang ini bukan? Atau yang mana? Yang ini kan? Sebenarnya iya ada 2 syarat karena apa X-nya, variabel X-nya itu ada 2. Gitu, teman-teman. X kuadrat min 1. X kuadrat min 1. Ini bukan sih? Ya mungkin itu Kak. Itu kalau yang kuadrat gitu ya makanya ada 2 syarat. Iya, kalau kuadrat ini ada 2 syarat. Terus kalau misalnya ada yang kayak gini, ini juga ada 2 syarat. Karena kalian lihat aja dari variabel X-nya yang ada di numerus. Numerus tuh yang di sini. Kalian lihat variabel X-nya aja. Gitu. Aman ya, udah selesai nih, kita udah ada di penghujung acara. PDF-nya boleh di-share nggak sih? Boleh, nanti ada di drive-nya Amatoris. Kalian stalk aja Amatoris ya. Bakal di-up record-nya secepatnya di YouTube. Oke, makasih teman-teman yang udah ikut sampai akhir, ya ampun, 46 tersisa. Itu 3-nya admin deh. Makasih banyak, Kak. Makasih. Selamat istirahat. Maaf ya teman-teman kalau ada salah kata atau kurang paham, kalian bisa nanya aja.